Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Saya sangat berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang cerah ini saya akan share masakan saya yang kembali lagi dari kebun, yaitu talas. Tetapi bukan talas yang dikukus atau digoreng, melainkan saya modifikasi menjadi roti yang diisi dengan ayam dan udang. Kelembutan dari talas, aroma yang spesifik dari ayam dan udang itu mendorong kita untuk mengkonsumsi makanan sehat ini. Teman-teman, talas yang telah kita masak sampai matang, kita haluskan ya dengan ditekan-tekan seperti ini. Pakai ulek-ulek boleh, pakai entong boleh, pakai sendok boleh, terserah ya, sampai semuanya halus. Jadi untuk langkah pertama saya akan membuat adonan yang terbuat dari talas ya teman-teman. Ini tadi talas yang sudah saya kukus dan saya haluskan, nanti ditambah dengan sebutir telur, gula pasir 1 sendok makan, vermipan, santan, garam, terigu, margarin, dan air ya. Untuk tahap pertama saya akan tuang air sekitar 75 cc. Kemudian air ini air hangat-hangat kuku ya teman-teman. Saya masukkan vermipannya. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit gula. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit tepung. Saya aduk untuk saya jadikan babonan ya. Ini nanti saya diamkan. Saya akan memproses tahap selanjutnya. Setelah terlarut, maka adonan saya tutup untuk saya istirahatkan. Untuk isian udang itu sengaja tidak saya giling, tapi saya potong kecil-kecil agar ketika kita nikmati itu terasa sensasi udangnya ya. Teman-teman, untuk isian saya akan masukkan daging ayam yang telah saya giling. Kemudian saya tambahkan cincangan dari udang. Kemudian akan saya tambahkan bumbu. Yang pertama adalah saus tiram. Kemudian merica bubuk. Kemudian jamur. Kemudian kecap asin, dan kemudian minyak wijen. Jangan lupa ada bawang putih yang telah saya cincang. Kemudian saya tambahkan bawang bombay juga telah saya cincang. Saya tambahkan daun bawang yang sudah saya rajang halus, dan saya tambahkan dengan sedikit garam. Kalau teman-teman mau, ini bisa ditambah dengan gula sedikit agar sensasinya menjadi mantap. Kalau tidak mau, tidak apa-apa ya. Ini kita aduk satu arah ya teman-teman, jangan dibolak-balik. Jadi kalau ke kanan ya ke kanan terus sampai halus. Karena kalau dibolak-balik ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, itu nanti adonannya tidak liat tetapi menjadi berair. Untuk adonan talasnya itu saya menggunakan 7 sendok makan tepung terigu protein sedang, kemudian talas yang sudah kita haluskan tadi, kemudian margarin, kemudian santan, 1 butir telur, kemudian adonan babonan tadi ya, vermipan yang telah saya proses, kemudian sedikit garam. Saya menggunakan sedikit minyak nanti untuk proses selanjutnya agar tidak lengket ya. Jadi pertama akan saya masukkan tepung dahulu. Kemudian akan saya masukkan adonan babon teman-teman yang tadi sudah saya buat ya, bagus sekali ya.
Kemudian ini saya aduk sambil saya masukkan telur. Ini telurnya, teman-teman. Oh ya teman-teman, tangan saya sudah cuci loh ya. Jangan sampai nanti, waduh itu kok tukang masak tangannya masuk tanpa pakai sarung tangan ya. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan secara bertahap tales yang sudah kita haluskan. Nah, secara bertahap kita masukkan talesnya dan juga santannya, teman-teman. Santannya sedikit-sedikit saja ya. Nah, begini. Kemudian garam kita taburkan. Saya biasa kalau masak itu terus menggunakan takaran kira-kira. Nah, kita tambahkan lagi taruhnya. Kemudian kita tambahkan margarin. Ini diaduk terus ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah adonan kalis, kita pindahkan adonan ke dalam meja kerja. Dan adonan kita tumplek begini. Nah, kita proofing selama 15 atau 20 menit. Nah teman-teman, adonan setelah kita istirahatkan mengembang 2 kali lipat, maka waktunya kita cetak ya. Di sini saya menggunakan gilingan seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai tangan ditekan-tekan juga bisa. Ini fleksibel saja. Untuk cetakan saya menggunakan cetakan yang beli itu, tapi kalau teman-teman mau pakai gelas juga bisa, tidak apa-apa ya. Untuk ketebalannya juga terserah, mau tipis 1 cm boleh, atau 6 mili 7 mili juga boleh ya. Nah supaya tidak lengket teman-teman, cetakannya juga harus kita beri sedikit tepung. Nah ini teman-teman, kemudian kita cetak. Nah seperti ini teman-teman. Kita letakkan di loyang yang sudah kita olesi dengan margarin atau minyak. Kemudian atasnya kita beri kertas. Kemudian atasnya lagi kita beri minyak atau margarin. Jarak antara dengan adonan berikutnya jangan terlalu dekat supaya tidak lengket, karena nanti diharapkan itu akan mengembang. Teman-teman, setelah adonan mengembang kembali,
maka waktunya kita isi. Isiannya yaitu terbuat dari daging ayam yang telah digiling dan cacahan kasar dari udang. Kita masukkan ke dalam tengah-tengah dari donat tadi untuk kemudian kita beri olesan dari margarin yang dicampur dengan kuning telur. Kita berikan topping juga potongan dari keju untuk kemudian kita bakar di dalam oven. Teman-teman, setelah di oven selama 1 jam, api atas dan bawah ya, 180 derajat. Sebelum kue saya keluarkan, ternyata aromanya sudah tercium seantero dapur saya. Jadi perpaduan antara gurihnya ayam dan udang serta manisnya tales. Nih teman-teman sekalian, setelah saya cicipi, ternyata roti talesnya begitu lembut, sedangkan ayam dan udangnya gurih, kemudian ada sedikit manis-manisnya dari udang. Kalau keluarga saya, cara menikmati sajian ini dengan mengkonsumsi makanan lezat ini dengan dicocol kepada sambal seperti ini teman-teman. Rasanya lezat dan lembut. Oke teman-teman, demikian sajian kami, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah tanpa meninggalkan hasil dari kebun, karena talasnya talas dari kebun, kita tetap sehat dan kita dapat memenuhi kebutuhan gizi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.